Basarnas menemukan total 45 kantong jenazah dan 22 kantong serpihan pesawat Sriwijaya Air. Satu korban jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 berhasil diidentifikasi. Banjir susulan merendam hampir seluruh wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Halo pemirsa, selamat malam. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan izin darurat vaksin COVID-19 Sinovac. Informasi terbaru lainnya akan kami hadirkan dalam Ayus Malam bersama saya, Aprilia Putri. Pemirsa, hingga Senin malam Basarnas telah menemukan total 45 kantong jenazah. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Pangeran Negara di JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta dan Vito Erlangga yang berada di Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, Jakarta. Dan kita ke Pangeran terlebih dahulu, pemirsa, apa saja informasi terbaru dari sana dan apa saja temuan baru dari sana, Pangeran? April, untuk saat ini kami belum melihat adanya temuan baru yang diserahkan oleh tim gabungan kepada pihak Basarnas. Justru sekitar 30 menit yang lalu pihak Basarnas secara resmi menyerahkan seluruh temuan yang didapat pada hari ini kepada dua pihak yang memang ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi lebih lanjut. Bagi temuan yang berisikan jenazah akan diserahkan kepada pihak DVI untuk nantinya dilakukan identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk tentunya mengharapkan ada perkembangan terkait dengan identitas dari masing-masing korban. Sedangkan untuk temuan yang berisikan serpihan ataupun puing dari pesawat akan diserahkan kepada pihak KNKT untuk nantinya pihak KNKT melakukan identifikasi sekaligus investigasi terkait dengan penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh pada Sabtu siang kemarin. Dan untuk saat ini proses untuk penyerahan masih berlangsung. Jika April bisa lihat di belakang saya, para petugas gabungan ini sedang mensortir setiap temuan yang ada untuk nantinya diserahkan kepada masing-masing pihak. Secara kumulatif dapat kami laporkan untuk temuan yang didapat pada hari ini untuk jenazah terdapat 27 kantong jenazah, sedangkan untuk material dari badan pesawat ini ada 22 kantung, baik itu berisikan material yang berukuran besar ataupun sedang. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan sama-sama mendengarkan langsung keterangan resmi dari Kepala Badan SAR Nasional Marskal Madya Bagus Purohito. Secara total telah menghasilkan sebagai berikut. Yang terakhir saya melaporkan bahwa ada 18 kantong jenazah yang berisi human remain atau bagian dari tubuh korban. Hari ini kita mendapatkan 27 kantong. Ya. Hari ini kita mendapatkan 27 kantong jenazah yang berisi human remain tadi. Sehingga total hari ini yang sudah kita dapatkan berjumlah 45 kantong jenazah. Kemudian bagian dari pesawat, potongan kecil, ada penambahan 5 kantong sehingga ada 15 kantong. Potongan besar kita mendapatkan tambahan 5 sehingga total menjadi 22 kantong. Kemudian rencana operasi SAR besok, walaupun malam ini masih tetap berlangsung, kita tetap fokus pada melaksanakan evakuasi atau pencarian korban dan diikuti pencarian material yang lainnya, serta dengan area yang kita perluas
dengan teori permukaan dengan kapal, di bawah permukaan dengan penyelaman, ataupun dengan peralatan sonar yang dimiliki oleh kapal. April, jelas jumlah temuan akan semakin bertambah seiring dengan terus dilakukannya operasi pencarian yang dilakukan oleh para petugas gabungan. Dan tentunya kita mengharapkan bahwa dari kejadian ini ada langkah evaluasi yang dilakukan oleh seluruh maskapai penerbangan di Indonesia sehingga tidak ada lagi kejadian seperti yang terjadi pada peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 Sabtu siang kemarin. April. Baik, terima kasih Pangeran atas laporannya. Selanjutnya kita beralih ke Vito Erlangga. Vito, apa saja kegiatan tim di Pulau Lancang dan apa fokus pencarian saat ini? Ya, baik April dan pemirsa, dapat kami laporkan untuk fokus pencarian di hari ketiga pencarian puing-puing dan korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 berdasarkan keterangan yang kami terima dari sejumlah petugas dari tim gabungan ini memang difokuskan untuk mencari kotak hitam dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Namun untuk lebih jelasnya saya akan mengajak Anda untuk langsung berbincang dengan Ketua Tim Selam di Polairut Polda Metro Jaya AKP Ketut Swastika. Selamat malam Pak Ketut. Selamat malam. Pak Ketut, dapat dijelaskan Pak untuk hari ini di hari ketiga pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 apa yang difokuskan dari tim penyelam sendiri Pak? Baik, dapat kami informasikan yang pertama untuk fokus kita yang jelas di Kota Hitam, kemudian yang kedua korban-korban, kemudian pakaian-pakaian dan barang-barang lain yang bisa menjadikan untuk memudahkan forensik untuk proses dari jatuhnya pesawat ini. Baik Pak, ini dapat dijelaskan Pak terkait dengan evakuasi sendiri, apakah setelah dievakuasi ini akan diarahkan kemana Pak untuk temuan-temuan dari tim selam? Kita sudah terbagi, jadi yang bagian untuk evakuasi ada tersendiri langsung ke JITC Pelabuhan Tanjung Priuk. Baik Pak, selama masa 3 hari pencarian puing-puing maupun korban dari pesawat Sriwijaya SJ182, apa saja suka duka serta kendala dalam proses penyelaman Pak? Suka dukanya ataupun hambatannya yang pertama yang jelas kalau sore sudah mulai gelombang, kemudian visibility kadang-kadang mungkin sekitar 1-2 meter itu menghalangi pandangan kita dalam hal pencarian, mungkin sementara itu. Oke. Pak, harapannya sendiri Pak dari tim penyelaman terkait dengan tragedi ini seperti apa? Tentu kalau kita bagi penyelam mudah-mudahan Kota Hitam lebih cepat didapatkan, kemudian hal-hal kejadian seperti ini mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi. Baik. Terima kasih Pak Ketut. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Ayus Malam pada malam hari ini. Ya, tak baik tadi April wawancara kami dengan Kepala Tim Selam di Polairut Polda Metro Jaya AKP Ketut Swastika. Untuk proses pencarian sendiri akan terus dilangsungkan dan pada hari Selasa besok proses pencarian akan dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Anda, April. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Pulau Lancang dan sebelumnya Pangeran Negara melaporkan langsung dari JICT. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Hari ketiga jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, sejumlah bagian tubuh diduga korban jatuhnya pesawat terus ditemukan petugas. Sementara satu jenazah berhasil diidentifikasi sebagai pramugara Sriwijaya Air bernama Oki Bisma. Operasi SAR Sriwijaya Air SJ182 PKCLC hari ini sudah memasuki hari ketiga. Operasi pencarian sebenarnya dilakukan selama 24 jam, tapi khusus penyelaman hanya dibatasi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hari ini ada 6 KRI tambahan, jadi total ada 14 KRI yang difokuskan untuk mencari black box ataupun kotak hitam, dibantu 160 penyelam, baik itu dari Kopaska, ada dari Dislam Air, ada Taifib dan juga dari Denjaka.
ini tidak hanya fokus pada black box sebenarnya, tapi juga memperhatikan temuan-temuan lain, baik itu serpihan pesawat dan juga korban itu sendiri. Metode pencarian yang digunakan juga masih sama dengan 2 hari terakhir, yakni pencarian melalui udara dibantu helikopter, kemudian juga di atas laut dibantu dengan kapal, serta di bawah air ini dilakukan secara manual oleh bantuan para penyelam atau juga menggunakan alat deteksi bawah air. ROV tadi sudah diuji coba untuk akan digunakan esok rencananya untuk memaksimalkan pencarian black box. Titiknya pun dipersempit begitu, masih di antara Pulau Lancang dan juga Pulau Laki. Sehingga kita harapkan bersama bahwa black box ini bisa segera ditemukan untuk nantinya bisa mengetahui penyebab kecelakaan dari Sriwijaya Air SJ182 PKCLC. Selain itu, KRI Rigel sendiri untuk evaluasi hari ini dari para penyelam sudah berhasil mendapatkan 4 kantung yang terdiri dari serpihan pesawat dan juga benda-benda yang diduga ini milik korban maskapai Sriwijaya Air SJ182 PKCLC, baik itu pakaian, ada tas, dompet, dan juga tadi ada terlihat kalkulator mini. Barang-barang ini ataupun temuan ini dibawa langsung ke JICT, akan diserahkan masing-masing baik itu ke DVI dan juga ke KNKT untuk nanti diinvestigasi lebih lanjut perkembangan dari kecelakaan PKCLC Sriwijaya Air SJ182. Dari Kepulauan Seribu, Yosefina Damaris, Randy Lukman Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ketiga jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, sejumlah bagian tubuh diduga korban jatuhnya pesawat terus ditemukan petugas. Sementara 1 jenazah berhasil diidentifikasi sebagai pramugara Sriwijaya Air bernama Oki Bisma. Di titik koordinat pencarian tepat di perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu, tim penyelamat gabungan dari TNI Angkatan Laut kembali menemukan beberapa serpihan badan pesawat. Serpihan-serpihan tersebut diselimuti bagian tubuh manusia yang diduga adalah korban jatuhnya pesawat. Di lokasi yang sama, yakni di kedalaman laut lebih dari 25 meter, tim penyelam juga mendapati beberapa potong baju yang diduga milik penumpang. Penemuan ini kemudian dibawa ke kapal induk untuk selanjutnya dievakuasi ke posko Basarnas di JICT 2. Sebelumnya pada pagi tadi, tim penyelam gabungan dari Baharkam Mabes Polri kembali mengevakuasi beberapa bagian tubuh dari jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Dari temuan ini diketahui jenazah diduga orang dewasa dan anak-anak. Selain ditemukan bagian tubuh, petugas juga menemukan sejumlah pakaian yang masih utuh di sekitar lokasi. Sementara itu, pemirsa, tim gabungan menemukan 4 kantong jenazah lagi di dasar perairan Kepulauan Seribu. Berikut keterangan penjelasan Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda Abdul Rashid. Jadi perlu saya laporkan dan saya sampaikan bahwa pada hari ini kita berhasil mengirim ke posko Basarnas itu ada 3 kantong. Saya ulangi, ada 4 kantong, di mana kantong pertama itu berisi ada serpihan pesawat, kemudian ada baju wanita dewasa, kemudian ada tas merek Bodypack, ada life jacket 1 buah, kemudian tas wanita kecil berwarna abu-abu. Dan di kantong kedua itu ada serpihan pesawat, kemudian ada body part, dan ada serpihan-serpihan pesawat juga. Kemudian di kantong ketiga, ini kita masih temukan, yaitu adanya serpihan pesawat, kemudian ada baju gamis warna ungu, ada juga baju berwarna bermotif bola, ada dompet wanita, dan ada kalkulator kecil. Kemudian di kantong keempat, itu yang kita sudah kirim juga ke Basarnas, ini kantong itu berisi serpihan pesawat, kemudian ada 1 buah kemeja batik, dan 1 potong pakaian dewasa. Itu beberapa yang ditemukan oleh penyelam yang ada dari gabungan dari Denjaka, kemudian Kopaska, penyelam TNI Angkatan Laut, dan Marinir. Itu berkolaborasi melaksanakan, nah itulah yang ditemukan. 1 jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 teridentifikasi. Kami kembali usai jeda berikut ini.